Bab 652. Orang ini sangat jahat. Pecundang. Mendengar perkataan Sander Ye, Johan tiba-tiba menjadi sedikit cemas. Ayahmu dan kakekmu sangat baik dan berhati lembut, pasti kondisi mereka tidak bagus, bukan? Sander Ye mengangguk sedikit dan berkata dengan serius, benar-benar tidak baik, terutama ayahku. Orang lain biasa memanggilnya Raja Pencari Pelindung. Di tubuh Sander Ye, pedang King Xuan tiba-tiba bergetar, seolah ingin mengungkapkan sesuatu. Sander Ye. Johan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda Ye, Pak Udin ini adalah musuh bebuyutan kamu. Dia berada di ujung kekuatannya. Kalau kamu tidak membunuhnya, ketika dia sadar, dia akan memimpin Master Pasar Tao untuk membunuhmu. Pada saat itu, sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya. Sander Ye tiba-tiba berkata, kenapa kamu tidak membunuhnya? Ekspresi Johan membeku. Sander Ye tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik, berdiri dengan pedangnya, dan menghilang dari pandangan. Melihat adegan ini, ekspresi Johan tiba-tiba menjadi muram, seolah dia merasakan sesuatu. Dia menoleh untuk melihat Pak Udin. Saat ini, Pak Udin sedang menatapnya dengan tatapan dingin. Kenapa kamu ingin membunuhku? Johan diam. Dia memang berniat membunuh. Karena dia tahu betul bahwa dia tidak tahu apakah Pak Udin akan membalas terhadap Sander Ye, tapi pasti akan membalasnya. Tapi kalau dia membunuh Pak Udin, itu sama saja dengan permusuhan dengan Pasar Tao. Pasar Tao tidak akan mengabaikan dan bahkan akan menimbulkan masalah antara kedua pihak. Pada saat itu, keluarga Kim mungkin tidak dapat mempertahankannya. Bagaimanapun, status Pak Udin di Pasar Tao tidak rendah. Johan sangat membenci Sander Ye saat ini. Di saat yang sama, dia juga sedikit menyesal. Kalau dia tahu lebih awal, dia akan langsung bekerja sama dengan Sander Ye untuk membantai Pasar Tao. Tapi sekarang, sudah terlambat. Pak Udin tiba-tiba berkata dengan sinis, ayo, bunuh. Tentu saja, dia tidak takut pada Johan, karena dia menyimpulkan bahwa Johan tidak akan berani membunuhnya. Setelah Johan terdiam beberapa saat, dia menghela nafas dengan suara rendah, Pak Udin, jangan salahkan aku. Asal-usul anak laki-laki itu tidak sederhana. Jelas sekali, hal ini untuk mengalihkan masalah. Tapi Pak Udin tidak mendengarkannya. Dia mencibirnya beberapa kali, lalu berbalik dan pergi. Melihat pemandangan ini, mata Johan berangsur-angsur menjadi suram, tapi pada akhirnya, dia tetap tidak memilih untuk mengambil tindakan. Kalau dia tidak membunuh, masih ada ruang untuk perubahan. Kalau terbunuh, keluarga Qi dan Pasar Tao tidak akan punya ruang untuk perubahan. Seolah memikirkan sesuatu, Johan tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah, kenapa kultivator pedang sialan ini begitu cerdas. Di luar kota, Mo dan 3 orang lainnya juga menerima pesan pada saat ini. Ketika mereka mengetahui bahwa Pak Udin telah dikalahkan oleh Sander Ye, mereka bertiga tampak tidak percaya. Karena Sander Ye baru berada di ranah Master Langit. Ranah Master Langit mengalahkan ranah Sinto. Bagaimana ini mungkin? Makhluk dewa keluarga Zhao berkata dengan suara yang dalam, apakah Sander Ye menyembunyikan kekuatannya? Mo menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Makhluk dewa keluarga Zhao mengerutkan kening, apakah itu berarti kekuatannya telah meningkat pesat selama periode ini? Saat suara itu terdengar, ekspresi mereka bertiga tiba-tiba menjadi serius. Kalau Sander Ye benar-benar meningkatkan kekuatannya dalam waktu sesingkat itu terlalu menakutkan. Mo berkata dengan suara yang dalam, orang ini benar-benar monster. Makhluk dewa keluarga Zhao tiba-tiba berkata, warisan guru. Mo berkata, kembalilah ke Aula Dao dulu. Dunia dewa seharusnya sudah mengetahui tentang orang ini mendapat warisan dari gurunya. Sekarang, mari kita tunggu dan lihat situasi. Meskipun mereka juga disebut dewa, tapi kekuatan mereka bukanlah yang terbaik di Aula Tao.
Alasan kenapa Sander Ye dibunuh sebelumnya adalah karena tidak banyak orang yang mengetahui bahwa Sander Ye memiliki warisan dewa tertinggi. Tapi sekarang, fakta bahwa Sander Ye memiliki warisan Wan seharusnya sudah menyebar ke puluhan ribu dunia. Saat ini, meskipun mereka mendapatkan warisan dan garis keturunan leluhur dari Sander Ye, mereka tidak dapat menyimpannya. Oleh karena itu, tidak perlu mengambil risiko sekarang. Tak lama kemudian, mereka bertiga berbalik dan pergi. Di langit berbintang yang sunyi, Vivi berdiri di sebuah istana mewah. Istana Tao. Ini adalah markas besar Pasar Tao. Setelah Pak Udin meninggalkan Pasar Tao, dia kembali ke Istana Tao. Setelah memasuki aula utama Istana Tao, dia membungkuk hormat. Sesaat kemudian, seorang pria paruh baya berjubah muncul di hadapan Pak Udin. Pak Udin buru-buru memberi hormat lagi, penguasa istana. Pria paruh baya itu berkata dengan tenang, katakan. Pak Udin dengan cepat menceritakan keseluruhan ceritanya. Setelah beberapa saat, pria paruh baya itu perlahan berjalan ke pintu aula. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit berbintang di kejauhan, dan berbisik, Wan. Pak Udin sedikit penasaran, apakah penguasa istana tahu tentang Wan? Pria paruh baya itu mengangguk, aku pernah bertemu dengannya sekali sebelumnya. Dia orang yang luar biasa. Pak Udin melirik pria paruh baya itu dan tidak berkata apa-apa. Setelah pria paruh baya itu terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya, kultivator pedang itu telah memperoleh warisan Wan. Pak Udin mengangguk. Pria paruh baya itu berkata dengan lembut, jadi, semua benda ilahi Wan ada di tangannya. Pak Udin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ya. Mata pria paruh baya itu menyipit. Melihat pemandangan ini, Pak Udin tiba-tiba terkejut, lalu berkata, apakah penguasa istana menginginkan garis keturunan leluhur itu? Garis keturunan leluhur. Pria paruh baya itu tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa. Pak Udin berkata dengan suara yang dalam, penguasa istana, orang ini memiliki 2 garis keturunan yang luas biasa, asal-usulnya tidak sederhana. Faktanya, dia tidak terlalu ingin mengincar Sander Ye lagi, dan dia tidak ingin Pasar Tao terus mengincar Sander Ye. Karena dia sedikit takut pada Sander Ye. Dari pertarungan sebelumnya dengan Sander Ye, dia tahu betul bahwa Sander Ye belum mencapai batas kemampuannya. Kultivator pedang muda itu pasti masih menyembunyikan kartu asnya. Terlebih lagi, hal yang paling menakutkan adalah kekuatan di balik kultivator pedang belum muncul. Sederhananya, dia hanya ingin mengacaukan keluarga Qi sekarang. Pria paruh baya itu tiba-tiba berkata, dengan 2 garis keturunan, asal-usulnya seharusnya tidak sederhana. Berhasil kamu selidiki. Pak Udin menggelengkan kepalanya, aku mengetahuinya. Sedikit, dia berasal dari Sungai Waktu. Pria paruh baya itu berkata dengan lembut, Sungai Waktu, memang ada 2 sosok luar biasa di sana. Yang satu adalah penguasa Penatao, dan yang lainnya adalah dewa nyata dari alam semesta nyata. Aku tidak tahu apakah dia ada hubungannya dengan orang-orang ini. Pak Udin berkata, apalagi aku. Setelah laki-laki paruh baya itu terdiam beberapa saat, dia berkata, pergilah tanyakan kepada pemuda itu apakah dia bersedia menyerahkan satu benda ilahi peninggalan Wan yaitu kitab kuno berwarna hitam. Pasar Tao bisa memberinya 2 garis keturunan leluhur. Pak Udin tersenyum pahit, penguasa istana, aku baru saja bertarung dengannya. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, lihatlah ingatanku. Tapi itu tidak masalah. Bukankah dia melepaskanmu? Pak Udin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kalau begitu aku akan mencobanya. Pria paruh baya itu mengangguk, ya. Pak Udin tiba-tiba berkata, bagaimana kalau dia tidak mau serahkan? Mata pria itu tiba-tiba menyipit, matanya berkedip-kedip, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Melihat pemandangan ini, wajah Pak Udin tiba-tiba menjadi gelap. Dia tahu bahwa kalau Sander Ye tidak mau menyerahkan, penguasa istana mungkin tidak akan menyerah.
Apa yang membuatnya sedikit penasaran adalah benda ilahi macam apa buku kuno hitam itu yang bahkan bisa membuat penguasa istana tertarik. Ketahuilah di antara kekuatan utama, pasar Tao sangat kaya, dan sebagai pemilik pasar Tao, dia memiliki benda ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan sesuatu yang langka seperti garis keturunan leluhur, di depan penguasa istana hanya begitu saja. Oleh karena itu, sebenarnya tidak banyak hal yang dapat menarik perhatian penguasa istana ini. Saat ini, pria Parubaya itu berkata, "Pergi dan bicara dengannya dulu dan lihat apa yang dia inginkan." Pak Udin mengangguk sedikit, "Oke." Setelah berbicara, dia diam-diam mundur. Di pintu masuk aula utama, pria Parubaya itu terdiam beberapa saat dan berkata, "Seseorang datang." Saat suara itu terdengar, 4 master misterius berbaju hitam muncul tidak jauh di belakang pria Parubaya itu. Pria Parubaya itu berkata dengan tenang, "Pergilah ke sana, kalau pihak lain tidak mau menyerah." Berbicara tentang ini, dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menjadi menggunakan cara yang begitu tercela. Benda itu sangat berharga. Kalau aku tidak merampas, orang lain yang akan merampas. Kalau begitu, lebih baik jatuh di tanganku." Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya. Setelah menerima sinyal, keempat master misterius itu membungkuk hormat dan kemudian diam-diam menghilang dari tempatnya. "Dunia Luo, keluargamu." Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua di depannya, "Senomu, kepala keluargamu, tampak lebih serius dari sebelumnya. Apakah dia benar-benar mengalahkan master dengan keilahian 40% di ranah Shinto?" Orang tua itu sedikit mengangguk, "Ya." Senomu berdiri perlahan. Saat ini, dia sedikit takut, tapi juga merasa sedikit beruntung. Orang itu dengan sengaja mengungkap begitu banyak garis keturunan leluhur karena ingin menggoda keluargamu untuk mengambil tindakan. Kalau dia memilih untuk mengambil tindakan pada saat itu, keluargamu mungkin akan dimusnahkan. Senomu berkata dengan lembut, "Anak ini sangat jenius." Orang tua itu juga berkata, "Kepala keluarga, latar belakang orang ini jelas tidak sederhana. Sangat jarang orang bisa mencapai level ini di usia yang begitu muda." Senomu mengangguk sedikit dan bertanya dengan bingung. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia berasal dari klan Yang, tapi kenapa aku belum pernah mendengar tentang keluarga ini? Orang tua itu berkata, "Mungkin itu keluarga yang tersembunyi." Senomu mengangguk, "Itu mungkin. Tidak peduli apa, setelah hari ini, klan Yang ini mungkin akan menjadi sasaran penyelidikan banyak kekuatan." Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya, kemudian berkata, "Ini bukan tanggung jawab keluargamu. Tolong sampaikan perintahnya. Mulai sekarang, anak-anak dari keluargamu tidak diperbolehkan bersikap sombong dan mendominasi saat berada di luar. Mereka juga tidak diperbolehkan menindas orang lain dengan kekuatannya. Tetaplah bersikap rendah hati. Kalau aku mengetahui ada yang menindas orang lain, aku akan segera mengeluarkan mereka dari keluargamu. Entah itu keluarga Yang atau pasar Tao, dia tidak ingin mengurusnya sekarang. Karena dia menyadari bahwa kalau dia tidak mengendalikan keluarganya dengan baik, begitu mereka memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak diprovokasi, itu akan membawa bencana besar bagi keluargamu." Setelah Pak Udin meninggalkan istana Tao, dia tidak langsung menemui Sander Ye, tetapi memimpin sekelompok orang langsung ke keluarga Qi. Dia mengesampingkan masalah Sander Ye untuk saat ini. Dia ingin membunuh Johan terlebih dahulu. Bersambung.